Hai, di video kali ini saya mau share kepada kalian alat apa aja yang sering saya bawa untuk ngejob di video weddingan. Nah, buat kalian nih yang masih pemula atau mau baru terjun di dunia videographer weddingan, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Alat apa aja yang harus dibawa, langsung aja cekidot. Nah, buat kalian yang penasaran ataupun yang ingin tahu hasil-hasil yang saya sudah buat, kalian bisa klik link di atas. Kalian bisa klik dan itu hasil yang saya buat. Oke, langsung aja. Yang pertama, kamera. Nah, di sini saya membawa kamera yang penting ya, karena kita bawa alat banyak, tapi yang pentingnya nggak dibawa yaitu kamera. Buat apa? Nah, saya menggunakan Sony A6400. Kamera yang biasa saya pakai untuk weddingan. Kenapa saya milih A6400? Karena kalau A7 itu budgetnya lumayan, jadi ya mungkin bisa disebut high-nya ataupun standarnya A6400 itu cocok lah, karena banyak yang merekomendasikan profesional videographer. Lanjut, yang kedua yaitu baterai. Nah, jangan lupa ya, baterai itu kita dikasih, kalau kita beli kamera pasti kita dikasih baterai dong. Baterai bawaan 1 dan baterai tambahan 2. Saya menggunakan baterai tambahnya dari Sigma yang khusus Sony. Kenapa sih harus bawa cadangan? Karena baterai dari bawaan Sony-nya itu sangat boros kalau kita buat video. Jaga-jaga aja sih, karena weddingan itu kan lama dan memakan waktu shootnya itu lama. Jadi alangkah baiknya kita bawa baterai cadangan. Takut-takutnya nanti di tengah jalan baterainya udah habis, kita bisa pasang baterai cadangan. Yang ketiga yaitu lensa. Kalau kita bawa kamera tanpa bawa lensa, buat apa juga? Yaitu komponen yang penting untuk dibawa, yaitu lensa. Di sini saya menggunakan lensa Sigma 30 mm focal length 1.8. Nah, jadi saya bawa Sigma 30 mm dan Yongnuo 50 mm, dan ada tambahan juga sih sebenarnya lensa kitnya kalau acaranya perlu untuk di shoot wide gitu. Jadi lensa yang kit berguna sekali, walaupun kualitasnya gak direkomendasiin deh gitu. Yang keempat, gimbal. Nah, karena di kameranya tidak ada mode stabilizer, jadi saya memerlukan gimbal. Kalau kalian di kameranya udah bisa stabilizer, jadi buat apa bawa gimbal? Nah, di sini saya menggunakan gimbal Zhiyun Weebill S. Kalau kita nggak bawa gimbal, pakai handheld, tidak direkomendasikan karena kamera ini APS-C dan tidak ada stabilizer. Jadi nanti buat editing, dampak shaky-nya itu sangat tinggi karena tidak ada stabilizer. Dan nanti kalau di warp stabilizer di Adobe Premiere itu bakalan jelly banget, goyangnya itu nggak enak banget. Jadi alangkah baiknya kita bawa gimbal. Next, yang kelima yaitu lighting. Nah, lighting di sini saya nggak memprioritaskan banget sih ataupun perlu banget untuk dibawa, karena lighting biasanya tim MUA sekarang itu lightingnya sangat-sangat komplit dan bisa diubah tinggi ataupun volume kecahayaannya rendah ataupun tingginya. MUA udah selalu bawa, tapi saya nggak memprioritaskan banget karena saya juga jarang bawa lighting, karena saya nggak punya lighting untuk portable dibawa gitu. Yang keenam yaitu mic. Nah, mic di sini itu kalau saya menggunakan mic Chatevo wireless. Jadi yang mic untuk ditempel di badan, bukan dicolok ke mixer. Alasan saya pakai mic Chatevo ini karena tidak ada lagi mic yang saya punya, dan receivernya dicolok ke HP dan transmitternya dipasang ke pengantin dan walinya. Jadi mic-nya langsung terhubung ke handphone seperti itu. Buat kalian yang ada budget bisa beli H1N Zoom yang itu direkomendasikan buat video wedding karena bisa dicolok ke mixer. Seperti itu guys. Buat kalian yang belum ada budget bisa pakai handphone, disimpan di tengah-tengah pas akad. Ya, seide kreatifnya lah kalau kita belum ada budget. Yang ketujuh yaitu SD card. Ini adalah alat yang memang sangat penting juga karena kita bawa kamera, bawa gimbal, bawa baterai, bawa lensa. Kalau tanpa SD card, nge-recordnya kayak gimana? Jadi SD card itu sangat penting. Nah, saya punya 2 SD card. Yang pertama kapasitasnya 64 GB dan yang kedua 32 GB. Kenapa harus 2 ataupun 1 juga bisa? Ya, kalau memang jamnya sangat lama ataupun acaranya sangat lama,
perlu dong memori yang kapasitasnya sangat gede untuk meminimalisir terjadinya full memori. Takut kan kalau kita di tengah-tengah acara memorinya udah full dan kita nggak punya backupan ataupun kita nggak punya cadangan memori. Jadi lebih baik kita punya satu memori kapasitasnya sampai 1 tera nggak masalah. Tapi kalau kita punya SD card cuma beberapa giga, alangkah baiknya kita punya cadangan 2 atau 3 seperti itu guys. Nah itu guys, gear yang sering saya bawa untuk job video weddingan. Jadi buat kalian yang pemula, kalian bisa ikutin alat-alat yang saya sering bawa ataupun sebagian yang menurut saya tadi penting sekali alatnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang baru pemula masuk ke dunia videographer weddingan. Sukses buat kalian yang baru mulai, dan percayakan bahwa proses itu akan membuahkan hasil yang memang kita nggak tahu baik buruknya. Yang penting kita terus berproses, progres semaksimal mungkin. Thanks for watching. I hope you like. Don't forget like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.